quality base here. The Eagle has landed. Astro, no. Halo, perkenalkan nama saya Okinikal Christian Ginting dengan NIM 210306175. Di sini saya akan mempraktikumkan tentang anatomi dan fisiologi ternak ruminansia. Di sini saya akan menjelaskan tentang perjalanan pakan pada ternak ruminansia, yaitu ternak sapi atau lembu. Dengan dosen pengampu Ibu Tati Fidianasari, SPT MP, di Universitas Sumatera Utara, Prodi Peternakan, Fakultas Pertanian. Di sini saya akan menjelaskan proses perjalanan pakan pada ternak ruminansia. Pertama, ada mulut. Mulut sebagai tempat masuknya pakan dan dimulainya proses pencernaan. Kemudian ada esofagus. Esofagus adalah jalur penghubung antara mulut dengan ventriculus atau lambung. Kemudian ada ventriculus. Ventriculus atau lambung pada ruminansia mempunyai keistimewaan, yaitu mempunyai 4 bagian. Yang pertama ada rumen. Rumen adalah tempat terjadinya pencernaan yang dibantu oleh bakteri. Dicerna hingga halus seperti bubur yang dilakukan oleh dinding rumen. Pada saat sapi istirahat, makanan kembali naik ke atas atau ke mulut dan dikunyah kembali. Setelah dikunyah 2 kali, makanan kembali masuk ke retikulum atau perut jala seperti bentuknya. Di sini terjadi proses fermentasi yang dilakukan oleh bakteri anaerob dan protozoa, dan di sini juga terjadi proses absorpsi atau penyaringan benda-benda asing. Selanjutnya ada omasum atau perut kitab. Pada omasum makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Kemudian makanan masuk ke abomasum. Kemudian ada abomasum seperti di bentuknya. Pada di abomasum, makanan dicerna kembali dengan bantuan asam klorida. Asam klorida membantu mengaktifkan enzim pepsinogen untuk melakukan pencernaan. Selanjutnya ada istentinum teniu yang terdiri dari duodenum, jejunum, dan ileum. Setelah makanan dari lambung, maka akan masuk ke istentinum teniu. Makanan dicerna dengan bantuan enzim yang dihasilkan usus halus itu sendiri. Pada tahap ini, makanan menjadi lebih halus. Selanjutnya ada istentinum crassum yang terdiri dari cecum, kolon, rektum, dan anus. Sisa dari pencernaan sebelumnya didorong dengan gerakan peristatik ke usus besar, dan zat-zat sisa yang diserap akan disebarkan ke seluruh tubuh yang membutuhkan, dan sisa atau ampas dikeluarkan melalui rektum ke anus. Kali ini saya akan menjelaskan bakteri-bakteri yang ada di bagian pencernaan hewan ruminansia. Yang pertama ada Bacteroides ruminoncola atau bakteri proteolitik, mempunyai kemampuan untuk memecah protein, asam amino, dan peptida lain menjadi amonia. Selanjutnya ada Methanobacterium formicium atau bakteri metagonik, merupakan bakteri yang dapat mengatabolisasi alkohol dan asam organik menjadi metan dan karbon dioksida. Kemudian ada Rumincoccus albus atau bentuk bulat, termasuk bakteri selulotitik yang dimana mempunyai kemampuan untuk memecah selulosa. Dan ada Clostridium eochaeidae atau bakteri amyloiditik, merupakan bakteri yang dapat memfermentasi amilum. Selanjutnya Lactobacillus ruminus
atau bakteri yang memfermentasikan gula. Bakteri ini yang memfermentasikan amilum sebagai besar mampu memfermentasikan gula sederhana. Kemudian ada Anaerobio lipolitika atau bakteri lipolitik, merupakan bakteri rumen yang dapat menghidrolisis lemak menjadi gliserol dan asam lemak. Hal ini dapat berlangsung karena adanya enzim lipase yang dapat memecah lemak. Dan Pseudomonas, bakteri pemanfaat asam. Selanjutnya ada Ruminococcus sp atau bakteri hemiselulolitik. Hemiselulosa adalah karbohidrat yang terdapat dalam tanaman yang tidak larut dalam air tetapi larut dalam asam dan alkali. Dan selanjutnya ada Bacteroides succinogenes atau bentuk batang, termasuk bakteri selolitik yang dimana mempunyai kemampuan untuk memecah selulosa. Dan ada juga bakteri Streptococcus bovis atau bakteri amilolitik, merupakan bakteri yang dapat memfermentasikan amilum. Dan di sini juga ada pun beberapa contoh spesies protozoa, yang dimana diantaranya ada pertama Isotricha instantanealis atau memfermentasikan gula, pati, dan pektin. Kedua ada Dasytricha ruminantium atau pencernaan pati, maltosa, dan glukosa. I messed up tonight. I lost another